Cek. Halo sobat nih, Megas lagi dah Shelang. Dan seperti biasa, yang mau bantuin gue bayar cicilan laptop bisa banget baca di deskripsi. Dan yang lainnya juga tolong dibantu like dan juga komen aja. Dan ini masih translate Cina, dan jika salah translate tolong dimaklumi aja. Oke, kita gaskan lagi dah Shelang. Ini chapter keberapa ya? Chapter 250-an, dan untuk part 100. Yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Kaisar dia menyuruh bawahannya untuk menghukum Shelang, tapi ternyata dia mendapatkan sebuah kabar kalau para bawahannya nggak bisa melakukannya karena Shelang mendapatkan dukungan dari Putri Ningyan, hingga membuat Kaisar secara pribadi datang untuk dapat memeriksanya. Dan ternyata benar, dia menemukan Putri Ningyan di tempat ini bersama dengan Shelang. Bahkan hal ini membuat Kaisar dia sakit kepala karena Putri Ningyan ternyata benar udah dikonfirmasi kalau dia udah tidur dengan Shelang, yang membuat Kaisar sempat ingin membuat Putri Ningyan kembali ke tempat di mana suaminya tinggal. Tapi Putri Ningyan yang ada malah merepet nangis, dan itu membuat Kaisar jadi tambah puyeng. Dan dia memutuskan untuk udahlah, terserah pala aing puyeng. Dan keesokan harinya Kaisar dia pun kembali mengumpulkan para penasehatnya. Dan di sini Kaisar dia juga sempat memiliki sebuah rencana untuk menekan keluarga Su di dalam pertemuan kali ini. Bahkan dia juga telah mengutus salah satu penasehatnya untuk mengungkap dosa apa yang dimiliki oleh keluarga Su. Tapi sayangnya ketika orang tua ini akan mengungkapkan dosa-dosa yang dimiliki oleh keluarga Su, dia diserobot sama pejabat lainnya lagi yang memberikan sebuah keluhan kepada Kaisar. Dan keluhan ini langsung mengincar Kaisar karena ini adalah keluhan tentang perselingkuhan yang melibatkan Shelang dan juga Putri Ningyan, yang tentunya hal itu mengejutkan bagi mereka semua. Bahkan untuk Kaisar itu sendiri, dia pun cukup terkejut ketika ada seorang penasihat kelas bawah berani-beraninya mengusik skandal yang dimiliki oleh keluarga kerajaan, yang membuat Kaisar dia berpikir apakah orang ini enggak takut jika dia disingkirkan oleh Kaisar. Tapi untuk orang tua ini dia pun terus mengungkapkan ini semua ke halayak publik, padahal itu semua hanyalah sebuah cerita yang berasal dan juga hanya diketahui hanya orang-orang terdekat saja, yang tentunya membuat para penasihat lainnya mereka pun bingung kenapa orang ini sungguh sangat berani mengusik urusan pribadi milik keluarga kerajaan, yang membuat Kaisar dia pun benar-benar kesal dengan ini semua. Dan itu membuatnya pun berpikir, apakah kau hanyalah seorang pejabat tingkat 6 dan kau berani mengungkap skandal milik keluarga kerajaan? Hei, apakah pedang milikku tidak lagi tajam? Pikir dari Kaisar, yang membuat Kaisar dia pun tahu kalau ini semua pasti ulah dari keluarga Su yang ingin menghancurkan nama dari keluarga kerajaan. Dan kemarahan dari Kaisar juga dapat dirasakan oleh Qasim tua ini. Dia pun tahu kalau saat ini Kaisar pasti sangat amat marah, dan dia juga tahu kalau sebelumnya Kaisar dia membesarkan masalah kecil, dan kali ini masalah kecil benar-benar terbesarkan menjadi besar, dan itu dibesarkan oleh orang lain. Dan itu membuat Qasim tua dia juga tahu kalau ini adalah sebuah masalah yang sulit untuk Kaisar tangani, apalagi di hal yang umum seperti ini, yang membuat Qasim tua ini dia pun berpikir kalau tentunya sepertinya Putri Ningyan tidak bisa diselamatkan oleh Kaisar. Pikir dari Qasim tua ini. Namun mendengar apa yang diucapkan oleh salah satu penasehat yang memberikan sebuah nota protes kepada Kaisar di sini, Zhang Choi, dia pun langsung pasang badan, dan dia pun meminta kepada Kaisar untuk menghukum orang ini karena dia berani-beraninya mengusik keluarga kerajaan tanpa sebuah bukti. Dan itu adalah sebuah kejahatan tingkat tinggi, ucap dari Zhang Choi. Dan di sini Zhang Choi dia juga meminta kepada Kaisar untuk menghukum orang ini karena berani-beraninya memberikan sebuah konspirasi liar di luar sana, ucap dari Zhang Choi. Tapi untuk orang tua ini dia pun mengatakan kalau dia memiliki sebuah bukti, dan dia juga memiliki sebuah saksi yang telah mengatakan dan juga melihat kalau Shelang dan juga Putri Ningyan mereka berada di tempat yang sama. Bahkan mereka menginap di tempat kediaman dari Duta Besar Meng Ze semalam suntuk. Bahkan ketika Shelang keluar, dia keluar dengan pakaian yang compang-camping, ucap dari pria ini. Dan di sini dia pun lagi-lagi memberikan sebuah nota protes kepada Kaisar, di mana dia mengatakan kalau semua orang sama di mata hukum. Dan jika seorang pangeran melakukan sebuah kesalahan, maka dia harus dihukum. Begitu juga dengan Tuan Putri. Jika tidak, maka tentunya itu akan membuat keluarga kerajaan semakin jelek namanya di luar sana. Bagaimana mungkin keluarga kerajaan tidak bisa taat dengan hukum? Ucap dari orang tua ini, yang
terus mengincar keluarga kerajaan. Dan dia juga mengatakan seseorang dan juga banyak orang yang juga udah tahu kalau perselingkuhan yang telah dilakukan oleh Putri Ningyan dan juga Xilang telah banyak yang melihat. Apalagi sebelumnya Putri Ningyan juga telah mengirim dan juga mengumpulkan pasukan untuk dapat membebaskan Xilang ketika dia ditangkap dan dimasukkan ke kuil dalil. Ucap dari orang tua ini yang tentunya hal itu membuat ruang persidangan pun langsung senyap. Nggak menyangka kalau orang tua itu sungguh sangat berani seperti ini. Dan untuk Sunan, dia pun sungguh sangat senang. Dia hanya tersenyum melihat ini semua terjadi ketika Kaisar tidak lagi mungkin dapat melindungi putrinya sendiri. Namun apa yang diucapkan oleh orang tua itu tentunya mengejutkan bagi orang ini. Penasehat yang sebelumnya telah diutus oleh Kaisar untuk menekan keluarga asuh justru malah keluarga Sulah yang duluan menekan keluarga kekaisaran. Dan untuk Qasim II, dia pun tahu kalau ini semua akan sangat amat sulit bagi Kaisar untuk dapat melindungi Putri Ningyan. Dan apakah Putri Ningyan akan dihukum dan gelarnya akan dicabut? Dan jika itu benar terjadi, tentunya itu akan sangat amat mengerikan, pikir dari Qasim II itu. Dan untuk Kaisar sendiri, dia pun tahu ini semua pasti adalah konspirasi yang diberikan oleh Sunan. Dan dia pun benar-benar kesal dengan ini semua, tapi dia juga tahu kalau dia nggak bisa melakukannya, membalas ini semua secara langsung. Tapi di sini Zhang Choi lagi-lagi dia pun pasang badan, di mana dia mengatakan kalau di dalam persidangan yang sebelumnya di kuil dalil dia ada di tempat itu, dan dia melihat dengan jelas dengan mata kepalanya sendiri kalau di saat itu apa yang diucapkan oleh orang tua ini tidak benar adanya, karena yang datang untuk dapat menerobos kuil dalil sebelumnya bukanlah Putri Ningyan, tapi Putri Ningyan dia mendapatkan sebuah kabar kalau ada sekelompok orang yang datang ingin menculik Xilang. Jadinya dia membawa pasukannya untuk dapat mengamankan Xilang. Dan dalam arti lain, Putri Ningyan dia datang ke tempat itu membawa pasukannya untuk menjaga ketertiban yang ada di tempat itu. Dan apa yang diucapkan oleh orang tua itu semuanya salah dan juga tidak benar. Ucap dari Zhang Choi. Bahkan saat ini Zhang Choi dia juga mengatakan jika saja Kaisar tidak percaya maka dia siap bersaksi bersama dengan Duta Besar Meng Ze, karena mereka berdua ada di tempat itu. Dan mereka juga telah memiliki banyak saksi yang lainnya pula yang ada di tempat itu. Ucap dari Zhang Choi yang membuat Kaisar dia pun dapat diselamatkan oleh Zhang Choi yang membuat Kaisar dia pun mengatakan, oh jadi kelompok mana yang ingin menangkap dan juga membawa Xilang pergi? Ucap dari Kaisar. Dan Zhang Choi dapat mengatakan kalau itu adalah sebuah kelompok yang disebut sebagai kelompok Kutu. Ucap dari Zhang Choi yang membuat Kaisar dia pun langsung mengambil sebuah sikap di mana dia mengirim dan meminta salah satu pejabat untuk bertanggung jawab untuk segera mengurus tentang itu semua, mengurus para kelompok yang disebut sebagai kelompok Kutu itu. Ucap dari Kaisar. Dan di sini Kaisar dia juga kembali bertanya kepada yang sebelumnya itu, sekarang apakah kau sudah puas? Ucap dari Kaisar. Tapi di sini orang ini lagi-lagi dapat mengatakan kalau Xilang telah mencoreng nama baik yang dimiliki oleh Putri Ningyan. Jadi Kaisar harus mengadakan sebuah penyelidikan untuk mengungkap itu semua. Ucap dari orang tua ini yang membuat Kaisar dia pun paham dan dia meminta kepada salah satu bawahannya untuk mengurus ini semua. Ucap dari Kaisar, walaupun memang di dalam hati enggak, waduh. Tapi di sini ketika salah satu penasehat yang telah diutus oleh Kaisar ingin menyarik keluarga asuh, ingin berbicara, tiba-tiba aja dihentikan ketika ada seorang penjaga datang melaporkan kalau ada situasi yang sangat amat darurat militer, yang membuat Kaisar dia pun bertanya apa itu? Ucap dari Kaisar. Tapi ketika Kaisar mendapatkan sebuah kabar kalau ada sebuah pergerakan yang dimiliki oleh kerajaan Wu yang telah mengirimkan 30.000 pasukan ke perbatasan, tentunya membuat Kaisar dia pun kaget. Dia gak menyangka kalau ternyata pasukan kerajaan Wu berani mengirimkan 30.000 pasukan, yang membuat Kaisar dia pun berpikir apakah mereka akan memicu sebuah perang, pikir dari Kaisar. Namun di sini Kaisar dia juga tahu sebuah kekacauan untuk kerajaan Yue pasti ini semua adalah ulah dari Sunan, karena Kaisar tahu Sunan dia juga memiliki sebuah hubungan dengan kekaisaran Wu seperti apa yang diucapkan oleh Xilang sebelumnya. Dan untuk Kaisar dia pun benar-benar kesal dengan pergerakan yang dilakukan oleh kerajaan Wu yang mengirimkan 30.000 pasukannya ke area perbatasan, yang membuat Kaisar dia pun tertawa dan dia juga mengatakan, Raja Wu, kau terlalu mudah dan kau masih muda dan sepertinya kau tidak sabar untuk melihatkan cakarmu yang lembut kah? Dan sepertinya negara Yueku ini terlihat lemahkah di matamu? Meskipun aku masih berselisih di wilayah utara bersama dengan kerajaan Q, tapi tentunya bagi diriku untuk dapat mengalahkanmu itu mudah saja.
Ucap dari Kaisar yang kini dia akan mengirimkan pasukannya untuk bersiap melawan Raja Hu, dan kau, jika kau ingin berperang maka bersiaplah, aku akan meladenimu. Ucap dari Kaisar. Dan di sini Kaisar dia pun tahu kalau ini semua pasti adalah ulah dari keluarga Su, yang membuat Kaisar dia pun bertanya kepada Sunan. Lantas kau, Sunan, kau adalah wakil utama dari utusan Dewan Penasehat, dan sekarang beritahu aku apa yang harus aku lakukan. Ucap dari Kaisar yang membuat Sunan dia pun tersenyum di dalam hati, dan dia juga mengatakan, hei, kau pikir ini semua sesimpel itu? Apakah kau pikir kalau Raja Wu hanya akan mengirimkan 30.000 pasukan dan menyerang begitu saja? Tidak, Kaisar. Karena kau telah mengincar keluargaku, jadi kau tentunya harus membayar dengan harga yang sangat amat mahal. Dan aku juga ingin menghancurkan keluarga Jin. Dan Kaisar, kau tentunya akan melakukan semua apa yang ingin aku lakukan. Namun apa yang diucapkan oleh Sunan itu semua berbeda, di mana dia mengatakan kalau semua keputusan ada di tangan Kaisar dan dia setuju apapun yang akan diberikan oleh Kaisar. Sedangkan di sisi lainnya di ruang bawah tanah saat ini Xilang ketika dia udah diusir oleh Kaisar dari ruangan yang sebelumnya dan dipindahkan ke ruang bawah tanah, saat ini dia bersama dengan Putri Ningyan lagi. Dan karena gabut nggak tahu mau ngapain dan di dalam ruangan ini juga dingin, di sini Putri Ningyan bawa tua, waduh. Dan di sini mereka pun ya cerita-cerita sembari menikmati apa yang dibawa oleh Putri Ningyan. Dan untuk Xilang ketika dia meminum apa yang dibawa oleh Putri Ningyan membuat tubuhnya kok panas. Tadi perasaan ruangannya dingin, tapi di sini Xilang juga memperhatikan Putri Ningyan kalau ternyata wah, bohai juga nih, pikir dari Xilang. Namun di sini melihat Xilang yang menatap tubuhnya seperti itu membuat Putri Ningyan dia pun tahu kalau Xilang sepertinya kau pasti memiliki sesuatu niat yang tidak baik kan? Ucap dari Putri Ningyan. Hei, kenapa kau menatapku seperti itu? Sudah kukatakan kalau kita adalah saudara, dan apa yang kita lakukan sebelumnya itu adalah sesuatu yang terakhir kali kita lakukan, dan kita harus mulai saat ini seperti rekan saudara yang memiliki hati yang murni. Ucap dari Putri Ningyan. Kau tidak boleh memiliki pikiran yang jahat yang tidak pantas tentang diriku. Ucap dari Ningyan. Tapi untuk Xilang dia pun mengatakan, ya, memangnya apa yang aku pikirkan tentang dirimu? Nggak ada. Aku adalah Xilang, dan aku adalah pria yang berintegritas, dan aku adalah pria yang tidak akan mungkin selingkuh, dan aku adalah pria yang tidak akan mengecewakan istriku. Ucap dari Xilang. Tapi itu memang cuma hanya apa yang ada di mulutnya doang. Karena saat ini Xilang dia pun kembali minum bersama dengan Putri Ningyan dan party-party berdua hingga berakhir dengan cara ya udah. Apalagi kalau sama-sama udah teler dan sama-sama di ruangan yang sama, berbagi tempat tidur adalah sebuah garis akhir yang benar. Dan untuk Putri Ningyan ketika dia baru bangun tidur, dia pun menyadari kalau ternyata ada Xilang di sebelahnya, yang membuatnya pun berpikir, lah kenapa kok jadi lagi dan lagi? Ucap dari Putri Ningyan yang bingung. Dan di sini Putri Ningyan dia juga menyadari kalau sebelumnya nggak ada selimut. Loh, kok ada selimut? Dari mana ini selimut? Ucap dari Putri Ningyan. Ya, siapa lagi jika bukan Pak Tua Kasim? Karena memang sebelumnya Pak Tua Kasim dia menemukan Xilang dan juga Putri Ningyan sedang berduel. Waduh. Jadi dan setelah mereka berduel dan turu bersama, Kasim tua dia mau minta kepada seorang dayang untuk mengambil selimut supaya Putri Ningyan enggak masuk angin. Jadi ya selimut ini berasal dari Pak Tua Kasim itu. Dan untuk Putri Ningyan dia pun kaget ketika dia menyadari kalau dia sedang nggak pakai apa-apa bersama dengan Xilang yang memang sama nggak pakai apa-apa juga, yang membuatnya pun tahu kalau sepertinya kenapa jadi seperti ini, pikir dari Putri Ningyan. Tapi di sini Putri Ningyan dia pun kaget ketika dia mendengar ada seseorang yang membuka pintu, dan itu adalah Uwa ataupun Pak D-nya, kakak dari Kaisar yang datang bersama dengan seorang Kasim. Di sini Kasim ini dia pun bertanya kepada Xilang, Xilang, kau bangunlah. Saat ini Tuan memiliki sebuah pertanyaan untuk dirimu. Ucap dari Kasim itu. Tapi untuk Xilang nggak peduli dengan itu semua. Udah kalau mau bertanya-tanya aja, ngantuk nih. Ucap dari Xilang yang membuat Kasim tua dia pun bertanya, Xilang, sebelumnya Kaisar mengatakan dan juga bertanya, apakah kau memiliki sebuah hubungan yang tidak pantas dengan Putri Ningyan? Ucap dari Kasim. Dan untuk Xilang dia mengatakan, enggak, aku dan Putri Ningyan bersaudara, kami nggak melakukan apapun. Aku adalah seorang pria yang bersih, dan aku adalah pria yang integritas, dan aku nggak mungkin berselingkuh dengan wanita lain.
karena aku udah punya istri. Semua itu hanya rumor, ucap dari Shenlang yang setengah sadar. Dan ketika orang tua ini dia bertanya apakah itu benar dan apakah ada yang bisa membuktikannya. Yup, aku, ucap dari Putri Ning yang tiba-tiba aja nongol tepat di sebelah dari Shenlang, yang tentunya hal itu mengejutkan bagi mereka. Dan itu membuat orang tua ini dia pun berpikir, bagaimana bisa ini terjadi? Tapi di sini orang tua ini dia pun bertanya, baiklah Ningyan, bisakah kau katakan kalau kau tidak memiliki sebuah hubungan dengan Xilang? Apakah kau bisa membuktikannya dan mengatakan kalau Xilang tidak bersalah? Yap, ucap dari Putri Ningyan, di mana dia mengatakan kalau hubungan dia dan juga Xilang adalah hubungan yang murni dan juga polos. Mereka hanyalah bersaudara, jadi mereka nggak punya hubungan asmara sama sekali, ucap dari Putri Ningyan. Walaupun ya memang mereka saat ini nggak pakai apa-apa berdua, yang membuat Pak Tua ini dia pun mengatakan, baik, kalau begitu Pak Tua Kasim tulis di buku laporan kalau Putri Ningyan tidak memiliki hubungan apapun dengan Xilang, dan semua rumor yang ada di luar sana itu tidak benar, ucap dari orang tua ini, yang membuat Kasim tua dia pun tertekan, batinnya tertekan dengan konspirasi edan seperti ini. Dah, itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Xilang. Dan baru sampai sini aja gua translate, walaupun ya udah gua baca-baca yang lain, tapi sampai sini aja untuk part kali ini. Udah, itu aja, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.